Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga teman-teman, ada kabar gembira lagi, yaitu adalah This is Daryl Mini Coaching Class batch yang keempat akan segera dibuka berdasarkan request teman-teman ya. Jadi ini karena banyak dari teman-teman yang DM gue dan juga yang komen untuk bikin lagi yang namanya Mini Coaching Class, yaitu adalah program komprehensif untuk belajar teknikal analisa. Makanya gue bikin yang batch keempat. Nah, supaya lebih lengkap, gue akan tampilin dulu video tentang Mini Coaching Class batch yang keempat. Halo guys, saya Daryl Yahya. Ada kabar baik buat kalian, yaitu adalah This is Daryl Mini Coaching Class batch yang keempat akan segera dimulai. Ini adalah program komprehensif untuk belajar technical analysis dari dasar. Jadi kalau buat kalian pemula itu bisa banget ikut. Tapi ini adalah program berbayar, jadi tidak wajib. Kalian kalau misalnya mau belajar gratis, kalian bisa nonton di YouTube saya, oke? Dan ini adalah program yang akan dimulai di tanggal 3 Juni dan sampai dengan 24 Juni. So buat kalian yang ingin menjadi trader yang mandiri dan ingin lebih cuan dalam trading financial market, entah itu forex, saham maupun kripto yang lagi hot, kalian bisa join langsung di Mini Coaching Class batch yang keempat. Ingat teman-teman, slotnya sangat terbatas, so buruan kalian langsung daftar di admin yang ada di bawah di nomornya. Sudah banyak testimonial, kalian rasakan sendiri perbedaannya. Sampai jumpa di Mini Coaching Class batch yang keempat. Nah itu teman-teman, tadi itu adalah video tentang informasi untuk Mini Coaching Class batch yang keempat. Buat kalian yang tertarik dan mau belajar dan menjadi trader yang mandiri, kalian bisa langsung join ya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah ini juga sudah ada gitu teman. Kalian tinggal WA adminnya, bilang mau daftar, terus kalian langsung daftar. Ingat buruan karena ini slotnya benar-benar sangat terbatas. Nah teman-teman, berbicara tentang indeks kita, kemarin indeks kita berhasil ditutup di level 5.920-an teman-teman ya. Dan memang sesuai prediksi bergeraknya dalam range di sana teman-teman ya. Dan tampaknya ini akan menjadi penentuan juga teman-teman. Kemarin saya bilang masih di level 5.800 ya, 5.800 sampai 5.900 itu menjadi daerah demand-nya dia atau supportnya dia. IHSG tampaknya masih tertekan dan kalau misalnya kita lihat dari candle-nya, dari price action-nya juga masih belum ada peningkatan yang signifikan, belum ada tanda-tanda yang bagus juga. So untuk minggu depan kemungkinan besar IHSG masih akan ditekan ya, kemungkinan besar juga masih akan kena di level 5.800-nya. Jadi range-nya itu masih belum berubah di level 5.800 sampai 5.900 ya. Jadi kalau misalnya dia 5.800 di break, dia mungkin akan bergerak ke level 5.700-an yang waktu itu gue gambar area demand yang besar di level harga tersebut teman-teman. Jadi itu bisa jadi concern untuk kita yang mau trading di IHSG. Nah, terus gimana kondisi lebih lengkapnya dan saham-saham apa saja yang bisa jadikan referensi untuk tradingan minggu depan? Gimana caranya milih saham-saham yang bearish juga? Itu gue akan bahas semuanya, tapi seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih jelas. Sekarang yuk langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang ada di trading view teman-teman ya. Ini adalah charting tools gue untuk prediksi saham atau untuk menganalisa saham ya. Buat kalian yang mau coba, kalian tinggal ke website aja tradingview.com, daftar gratis. Di situ kalian bisa langsung menggunakan charting tools seperti ini. Kalau misalnya kalian mau bayar versi pro-nya untuk mendapatkan data historis lebih panjang dan juga indikator lebih banyak, kalian tinggal klik aja link di bawah. Gue udah saya cantumin untuk membership per bulannya cuma $15. Oke. Nah sekarang di depan kalian ini ada chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat indeks kita IHSG di hari Jumat kemarin tutup di level 5.928 teman-teman. Tekanan masih terus dilancarkan ya oleh market ya, sehingga IHSG terus tertekan ya. Dan ini yang gue takutkan adalah dia bearishnya itu jadi dan dia bisa tembus di level 5.800-nya menuju ke level 5.700-nya. 5.600 sampai 700 itu adalah target dia berikutnya ya. Ini berbahaya nih teman kalau dia sampai ke sini. Kalau misalnya dia sampai tembus di level, bertahan di level 5.600-nya, itu sudah pasti nanti jalurnya IHSG itu akan bearish teman-teman ya. Walaupun dia naik, nanti naiknya itu akan untuk koreksi aja dan dia akan terus ke bawah. Oke, itu yang menjadi targetnya. Dan untuk minggu depan range pergerakan IHSG masih di level sekitar 5.800 sampai ke level 6.000 ya. Masih bergerak di sideways kecil itu. Berkaca terhadap pergerakan seminggu ke belakang, dia masih konsolidasi kecil sekali IHSG, dan kedepannya juga masih akan seperti itu. Nanti kalau misalnya Senin
dia bisa buat pergerakan masif yang menembus ke 6.000 dan bertahan di sana, itu baru menjadi awal titik menarik untuk IHSG. Tapi kalau selama di bawah 6.000, yaitu pergerakannya masih di 5.800 sampai ke 6.000-an ya, itu range pergerakan indeks kita IHSG. Tapi apakah dengan ini semua sahamnya jelek-jelek ya? Enggak juga ya, ada beberapa saham yang bisa untuk kita garap gitu ya. Nanti di hari Kamis gue akan bikin videonya untuk tips kalian gimana caranya untuk milih saham-saham yang bagus di kondisi bearish seperti ini. So kalian pastikan tungguin video gue di hari Kamis nanti teman-teman ya. Jadi di hari Kamis besok gue akan post videonya untuk kalian. Jadi kalian pastikan tungguin. Nah teman-teman, ini kondisi IHSG, jadi targetnya masih tadi gue udah bilang ya 5.800 sampai ke 6.000 itu menjadi target kalian. Itu yang diperhatikan. Nah sekarang saham-saham apa saja yang bisa jadi referensi ya. Sebelum gue kesana, gue mau sharing saham-saham yang kemarin sudah gue sebutin. Yang pertama itu ada Antam ya. Antam ini kita lagi floating profit teman-teman ya. Ini adalah bukti bahwa IHSG turun tapi kita juga masih bisa profit. Itu nggak masalah. Nah Antam ini kita lagi floating profit ya. Jadi kalau dari trend lainnya dia sudah pecah memang dan dia sudah jalan ke atas. Break dia punya area di 2450 juga di break. Sekarang kita lagi floating profit sekitar kurang lebih 5%. Oke. Target masih 18% di atas. Ini dia sudah tutup gap teman-teman ya. Sudah ada gap yang sudah ditutup. Jadi kalau di sini pilihannya kalian mau take profit setengah dulu boleh. Takutnya dia nutup gap terus turun ya. Kalau target gue sih sampai nutup gap yang atas nih yang kedua ini ya. Jadi di 2.940-an itu target untuk nutup gap si Antam yang kedua. Itu untuk Antam, jadi masih so far so good untuk Antam, nggak masalah. MDKA teman-teman, walaupun di awal-awal minggu ya kemarin dia sempat drop teman-teman ya, sempat dibawa turun dulu tapi nggak kena stop loss kita ya. Sekarang kita masih floating profit tipis teman-teman, masih di atas level buy kita di 2660. Targetnya masih sampai atas, tapi untuk jangka waktu terdekatnya kita bisa sampai di resistance dia di harga 2.860. So juga MDKA masih tidak ada masalah, tahan aja nggak apa-apa teman-teman ya. Itu untuk MDKA-nya. Nah sekarang gue mau ke saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Yang pertama itu kita masuk ke sektor ayam-ayaman, ada JPFA teman-teman ya. JPFA ini bagus teman-teman, yang kalau misalnya kalian mau beli. Kenapa saya bilang bagus? Karena kita perhatikan di sini ada candle pattern engulfing di dynamic supportnya ya. Ini terus kemudian kita di engulfing ini kita patok tengahnya ya sebagai nilai pivot pointnya. Ini menjadi area support yang lumayan kuat di level 1970. Dan juga untuk pergerakan harga candle terakhirnya kalau kita bisa lihat ya, dia bergerak rejection bullish ke atas. Dan ini kalau misalnya kita tarik garis seperti ini juga membentuk pattern bullish ya. Kalau misalnya lebih jelas kita lihat di 1 jamnya, ini jelas ada satu pattern bullish di sini ya, yang mana ini menjadi sangat bagus teman-teman ya, seperti ini. Sebentar gua kembaliin dulu. Oke, nggak usah deh, di sini aja. Ini pattern bullishnya teman-teman ya. Ini pattern bullishnya kita dari high-nya, terus kita coba untuk ukur seperti ini, dan dia sudah break teman-teman di H1-nya, sudah membentuk bullish pin bar seperti ini, dan ini siap untuk menuju ke atas ya. Targetnya sampai mana? Sampai resisten dulu terdekat ya. Kita lihat dari area Quasimodo-nya dulu teman-teman ya. Quasimodo-nya ada di area sini, ini menjadi true resistance-nya dia di 2240 ya, itu menjadi target pertama kita. Dengan stop loss-nya ya, kalau entry di sini stop loss-nya tentu di bawah sini yang tadi gue bilang menjadi area resistance-nya. Area support-nya dari pivotnya itu di 1960, dan juga untuk TP-nya di area 2240 dengan risk reward 1:1 ya. Tapi kalau misalnya kalian ini pengen jangka panjang, kalian bisa ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya gue akan hold-nya tuh sampai di, sorry sebentar nih salah. Kita tinggal tarik Fibo retracement aja dari sini ke sini, dari atas ke bawahnya. Terus kita incar di 1272-nya dan juga 1618-nya. Ya ini kalau misalnya 1272-nya risk reward kita jadi 1 dibanding 2 teman-teman ya. Kalau misalnya kita incar 1618-nya di 2520, itu menjadi 1:3. Tapi di sini untuk terdekat kita incar di 1272-nya aja di 2380, itu jadi targetnya ya. Jadi ini merupakan trade yang cukup bagus juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan di JPFA ini. Jadi ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian untuk ditradingkan. Oke, itu untuk JPFA. Yang kedua ada Unilever. Nah ini yang pasti bertanya-tanya, kenapa Bang Unilever? Kan Unilever lagi down Bang. Nah ini justru saya mencari kesempatannya ya. Unilever sudah mau mendekati area buy yang saya buat ya. Saya mau buy itu di area 5.275 sampai 5.475. Jadi kalian bisa buy di area ini ya, di 5.375 juga oke. Konfirmasi untuk buy-nya gimana ketika dia masuk area sini dan dia bikin swing teman-teman ya. Kalian harus tahu swing itu seperti apa teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian cek video gua tentang swing.
kalian harus make sure kalau misalnya dia masuk area demand-nya, dia harus bikin swing ya. Nah, ketika bikin swing kita bisa masuk di Unilever. Ini percaya sama saya, ini akan menjadi sesuatu yang kenaikannya luar biasa teman-teman. Kalau Unilever mau bangkit tuh dia luar biasa sekali. Stop lossnya kalian cukup di level 5.200-an ya. Kalau misalnya kalian mau aman, kalian taruh stop lossnya di level 5.100. Oke, itu menjadi yang aman untuk si Unilever. Tinggal kalian lihat untuk targetnya ya. Jadi kalau misalnya kalian entry, let's say kalian entry di 5.300-an ya. Terus kalian stop lossnya itu di level 5.100 ya. Kemudian kalau untuk targetnya teman-teman ya, ini saya bisa targetkan dia sampai ke 6.450 ya. Ini bukannya bukannya hal yang mustahil banget ya teman-teman. Ini bisa banget terjadi. Bahkan kemungkinannya cukup besar untuk dia ke 6.450 ya. Dengan risk reward ratio 1/3.9 atau 1/4. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Unilever kalian bisa tunggu teman-teman, sabar sedikit lagi, beberapa hari ke depan dia turun sampai ke level ini, kalian bisa buy dengan risk reward yang cukup lumayan aman ya. Stop lossnya cuma 5%, target kalian TP-nya 20%, 1/4 teman-teman. Itu luar biasa sekali untuk trading di Unilever. Oke, itu adalah si Unilever. Jadi ada 2 saham yang bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan ya. Oke, sekarang saya akan bahas saham-saham yang kalian request teman-teman. Yang pertama itu ada Telkom. Untuk Telkom, ini kondisinya masih kurang oke. Untuk Telkomnya karena dia masih bergerak di bawah moving average. Moving average juga mulai crossing ke bawah dan membentuk spesies untuk dia bearish teman-teman ya. Spasinya udah mulai terbentuk dan dia tendensi lebih ke bearish. Oke. Ini belum cukup oke karena dia terletak di neckline, dan di neckline ini dia cenderung untuk build up buat ke bawah ya. Ini bisa diperhatikan, hati-hati juga. Untuk targetnya kalau misalnya kalian mau beli Telkom yang lebih aman, itu kalian bisa beli Telkom itu di level harga sekitar 2.900-an teman-teman. 2.900-an tuh udah aman banget sih untuk Telkom. Kalian bisa incer di sini di 2.900-an ya teman-teman ya, di daerah sini ya. Jadi ketika harga sampai sini, ini kalian baru bisa berpikir untuk buy. Atau ya kalian bisa bikin trendline-nya seperti ini ya. Terus kemudian kalian tinggal copy paste ke bawah seperti ini. Oke, nah ini bisa menjadi target kalian juga ya. Ini kalau kurang lebih sih sampai di dekat 2.900 juga sebenarnya ya. Karena ini merupakan channel bearishnya dia ya. Jadi kalau dia udah sampai 2.900, dia kemungkinan bisa mantul. Itu untuk titik terbaik si Telkom. Oke. Nextnya ada BBTN. Untuk BBTN juga sama ya, dari dynamic resistance-nya di moving average-nya juga dia mulai turun ya ke bawah. Itu sampai berapa? Ini sudah gue gambarin untuk BBTN ya, bisa sampai ke low-nya dulu di 1515 ya di sini, atau dia bisa sampai ke 1335, 1335. Jadi kalau misalnya mau beli BBTN nanti di level-level tersebut ya. Kalau mau cepat di 1515, kalau mau sabar di 1335. Itu menjadi area terbaik kalian untuk beli si BBTN. Kalau sekarang jangan dulu. Kenapa? Karena ya trennya ini masih, dia sudah patah dan dia segera bergerak turun ya. Ini kalau misalnya kalian lihat nih analisa saya, dia bullish channelnya sudah dipatahin teman-teman di sini ya, dan dia siap untuk turun nih, untuk jebol ke bawah. Kemungkinan sih 1335 tuh bakal kesentuh sih untuk si BBTN ini. Seperti itu ya, itu BBTN. Nextnya ada Garuda Indonesia teman-teman, GIA. Nah, Garuda Indonesia juga belum cukup oke untuk di buy, dia masih bearish juga ya. Kalau misalnya kalian mau beli GIA, ini kalian beli di level 282 sampai 300. Itu menjadi level terbaik untuk GIA. Kalau sekarang kalian entry itu kurang bagus, tapi kalau misalnya kalian mau entry itu baiknya di level 282-an teman-teman ya. 282-an itu kalian cukup oke untuk beli GIA. Oke, itu untuk si Garuda Indonesia. Nextnya ada LPPF ya, Matahari. Ini yang kemarin lagi hits banget ini, dan sekarang dia dibanting ke bawah. Oke, untuk Matahari yang nyangkut di atas, apakah bisa kejemput lagi? Kemungkinan sih masih ada harapan ya untuk dijemput teman-teman ya ke atas. Jadi kalian perhatikan saja ini, kalau misalnya dia jebol di bawah 1600 itu menjadi berbahaya buat kalian. Kalau saya sih akan cut loss. Tapi kalau misalnya kalian sabar untuk menunggu, ini masih ada harapan nggak? Masih gitu ya. Kalau misalnya ini kan ada broadening wedge nih ya di sini. Kalau broadening wedge-nya pecah ke atas teman-teman, ini masih ada harapan untuk ke atas ya. Kalau kita lihat dari 1 jamnya seperti ini ya.
Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan ini ada broadening wedge, ya kita berharap dia nggak lebih aja dari dia balik ke sini lagi. Kalau misalnya dia balik retrace ke bawah lagi ke 1500 itu sudah berbahaya teman-teman. Jadi jangan sampai si LPPF ini ngebreak ke 1600 di bawah. Kalau misalnya break 1600 saya sih bakal buang ya. Kemungkinan kalian untuk dijemput di atas ini akan sulit ya, seperti itu. Makanya saya bilang jangan terlalu mengejar harga yang sudah running, ini berbahayanya. Nextnya ada BNI Maybank. Maybank ya di dailynya dia kurang oke, teman-teman ya. Dia seperti ini harusnya. Kalau misalnya dia kemarin bisa bertahan di level 394 ke atas dan naik lagi itu menjadi bagus ya, karena ini menjadi ascending triangle seperti ini yang besar, dia mungkin bisa naik. Tapi sekarang kenyataannya dia di break ke bawah dan dia berusaha untuk masuk lagi ke area descending triangle-nya, ascending triangle-nya dia tidak bisa masuk, teman-teman ya. Jadi ini berbahaya. Targetnya sampai berapa? Mungkin dia akan ke level 342 sampai 350 dulu. Ini target pertamanya, di mana di situ ada area demand-nya, teman-teman, yang di sini saya gambar. Dia akan ke level sini dulu ya. Mentok-mentoknya di 336 nih, di level yang saya gambar seperti ini. Kalau misalnya sekarang entry, no, belum dulu ya teman-teman ya. Untuk BNI ya sabar dulu. Level supportnya di 336 itu yang menurut saya paling kuat di situ. Oke, itu untuk BNI seperti itu. Nextnya sekarang itu kita bahas adalah RANC range. Oke, untuk RANC ini ini dia sebenarnya dari chartnya juga dia tidak terlalu jelek teman-teman ya, tetapi memang harganya volatile sekali. Dan ini yang kalian perhatikan ya, ada satu volume yang pembuangan yang sangat besar di RANC ini ya, kalau misalnya kalian perhatikan. So ini yang bisa kalian lakukan, kalian tinggal bikin seperti ini aja ya, kalian kandangin yang area ini. Nanti kalian lihat ya, hari Senin dia bisa break ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya dia bisa break ke atas atau bertahan di atas level 530 ke atas ya, itu harganya mungkin akan naik terus ya. Tapi kalau misalnya dia jebol sampai di bawah 495, itu berarti harganya akan turun terus. So penentuannya nanti hari Senin RANC akan seperti apa, kayak gitu ya. Nextnya ada mitra di Perkasa teman-teman ya, MAPI. Nah untuk MAPI ini sendiri dia masih bergerak sideways juga, lebar sekali sideways dari Desember tahun lalu teman-teman ya, di 2020 masih bergerak sideways. Dan kalau misalnya kita perhatikan dia juga masih masih hold di daerah patternnya seperti ini ya. Jadi next supportnya di retest lagi di 720. Nanti kita lihat apakah retest 270 itu bisa bertahan. Kalau dia bertahan dan dia bisa bikin swing, dia kemungkinan besar baru di break nih. Ini soalnya udah 3 kali di retest ya, maaf ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada saat retest support ini dia bisa bertahan ke atas dan harganya malah balik ke atas lagi, itu kemungkinan besar dia bisa naik ke atas. Itu untuk MAPI seperti itu. Nextnya ada BJTM teman-teman. Nah untuk BJTM ini juga chartnya juga tidak terlalu jelek. Cuman kalau misalnya kita perhatikannya di sini dia banyak rejection di area atas ini menjadi berbahaya. Tandanya ini banyak seller yang buang. Oke. Sementara kalau misalnya kita lihat dari candle yang sangat besarnya ini ya, dengan volume terbesarnya itu di atas teman-teman ya. Yang mana ini candlenya itu sudah di break ke bawah. Jadi ini menurut saya ini udah aksi profit taking teman-teman dari BJTM. So kalau saya jadi trader sih saya nggak akan mau entry di sini dulu, karena banyak orang yang profit taking di sini, pelan-pelan profit takingnya. Lama-lama dia curving, dia mengarahnya ke bawah, putar ke bawah. Nah kalau misalkan kalian mau entry BJTM, enaknya di mana? Enaknya tuh di area 635 sampai 675. Itu menjadi area yang paling bagus untuk kalian entry di BJTM seperti itu. Nextnya ada BKSL teman-teman. BKSL Sentul teman-teman ya, dan ini lagi di pump harganya. Sekarang kalau misalnya kalian mau entry, kalian tinggal lihat aja dia di pumpnya itu berhenti sampai mana nantinya. Ya ini untuk koreksinya, maksimal correction kalau dia masih mau naik itu adalah di 63 harganya, itu untuk BKSL. So kalau misalnya nanti kita lihat beberapa hari ke depan dia mantul sampai 63 ini kita bisa spekulasi untuk buy dulu. Dan juga TP-nya tuh nggak usah jauh-jauh, TP-nya bisa sampai di resisten atasnya di 81 atau mungkin di 70% ya, di level 76 seperti itu. Itu untuk BKSL kita tunggu sampai dia masuk ke level 63 gitu ya. Nextnya ada MNCN teman-teman. Nah untuk MNCN ini dia masih bergerak bearish sekali teman-teman ya. Ini bearishnya sudah jalan, bearish dynamic resistance-nya juga sudah jalan sekali. Muncul pattern bearish di sini, yang mana pattern bearishnya juga jalan teman-teman ya. Di sini ada rising wedge seperti ini. Rising wedge-nya juga sudah jadi, jalan sudah di break, dan dia sekarang sedang menuju ke level berikutnya, yaitu di level 825 teman-teman ya. Jadi seperti ini.
Kalau misalnya kalian mau entry ya saran saya sih di level 790 sampai 825 ini. Ini karena merupakan area true supportnya dia. Oke. Itu untuk si MNCN. Yang terakhir teman-teman ada BJBR ya. BJBR. Nah untuk BJBR ini nggak beda jauh sama temannya tadi yaitu BJTM. Dia sudah break, dia punya support atau structure di sini. Ini malah lebih parah dari BJTM, dia sudah break structure-nya dan dia sekarang sedang konsolidasi atau sedang bikin base kecil yang mana dia akan jatuh lagi ke bawah sampai kemana? Sampai ke area sini teman-teman. Ini adalah area demand-nya dia di level 1275 sampai 1315. Itu menjadi area demand-nya si BJBR. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BJBR, kalian tunggu di stopan ini ya di level 1275 sampai 1300-an seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah semuanya sudah saya bahas. Saham-saham yang kalian request juga sudah saya bahas semua. Ingat teman-teman, gue bukannya financial advisor, jadi apa yang gue sharing di sini pure pendapat gue tentang suatu saham tertentu. Jadi kalau kalian setuju juga kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian. Jangan ditelan mentah-mentah, oke? Dan mungkin sampai sini aja, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi, thank you. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gua tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga udah bahas saham-saham yang kalian request ya, jadi sudah kelar semua. Tetapi sekali lagi ini adalah pendapat pribadi gue bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian menganggap ini berguna, kalian jadikan ini referensi dan harus kalian sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian semua. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian pengen belajar technical analysis lebih komprehensif, kalian bisa join di mini coaching class batch yang keempat. Pendaftarannya akan dibuka sampai akhir bulan Mei. Kalian langsung aja WA admin, baik kalian pemula dan kalian mau trading di instrumen apapun ya, forex, saham maupun cryptocurrency, ini sudah terbukti bisa membuat kalian lebih baik tradingnya dan juga lebih bisa profit untuk konsisten. Oke teman-teman. Dan mungkin sampai sini dulu videonya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dulu teman-temannya kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun ya, saham boleh, materi boleh. Nanti gue akan baca komen kalian, gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Mungkin sampai sini dulu videonya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. See you in the next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.